Namo Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jiwate wapi sappanno api vitas paratya panyaya alabena watapi na jiwati ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Orang bijaksana tetap hidup, bahkan ia harus kehilangan harta bendanya. Tetapi orang yang memiliki harta benda tanpa kebijaksanaan, ia tidak hidup. Bahkan pada saat ini, Kudaka Nikaya Theravada 499. Ya, pertama-tama yang saya hormati pemimpin Puja Bakti Romo Ramani, yang saya hormati Bapak Ibu serta saudara-saudari hadirin yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sungguh merupakan kesempatan yang sangat baik sekali. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam ruangan ini dengan bernuansa kebajikan. Ya, tentu salah satu faktor pendukung kita bisa hadir di tempat ini adalah kesehatan. Seperti yang dikatakan di dalam Dhammapada, Arogya Paramang Labha, di mana memiliki arti kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan kita memiliki kesehatan yang baik, memiliki kesehatan yang bagus, kita bisa melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila sebaliknya kita semua sakit-sakitan, tentu kita akan susah melakukan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tidak hanya itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dengan kita memiliki kesehatan yang baik, memiliki kesehatan yang bagus, kita memiliki kesempatan lebih banyak lagi dalam melakukan kebajikan. Ya, contohnya saja pada kesempatan pagi hari ini, karena Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki kesehatan yang baik, memiliki kesehatan yang bagus, Bapak Ibu bisa datang ke wihara melakukan kebajikan. Ya, tentu tadi Bapak Ibu sudah mengupayakan melakukan perbuatan baik melalui ucapan dengan mengulang parita-parita suci, lalu mempraktekkan meditasi, serta mendengarkan ceramah dhamma. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, perlu diketahui bahwa tidak hanya badan jasmani yang perlu diberi asupan makanan, tetapi pikiran kita pun juga perlu diberi asupan.
Nah, seperti halnya jasmani kita diberi asupan makanan supaya jasmani ini mempunyai kekuatan, supaya bisa digunakan untuk beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti halnya jasmani butuh asupan makanan, pikiran pun juga perlu diberi asupan. Karena pikiran kita ini juga membutuhkan energi untuk menghadapi persoalan demi persoalan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, seperti halnya jasmani butuh perawatan, pikiran pun juga butuh perawatan Bapak Ibu. Kalau jasmani pegel-pegel, bisa dibawa ke tukang urut. Kalaupun terkena virus, terkena penyakit, bisa dibawa ke dokter. Mungkin di dalam kehidupan kita ada pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang bengkok. Ini pun perlu untuk diluruskan. Jadi inilah salah satunya gunanya kita mendengarkan ceramah dhamma, yaitu untuk meluruskan pandangan dan membuat batin kita menjadi bahagia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terlahir sebagai manusia bukanlah suatu hal yang kebetulan atau takdir. Tetapi kelahiran sebagai manusia merupakan suatu hasil atau buah dari perbuatan baik yang kita lakukan di masa lampau. Dan merupakan suatu hal yang beruntung. Karena dikatakan di dalam Dhammapada, Buddha Wago, syair 182, mengatakan terlahir sebagai manusia itu adalah sulit. Apalagi mendengarkan ajaran kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, terlahir sebagai manusia itu adalah sulit. Apalagi bisa mendengarkan ajaran kebenaran, mendengarkan ajaran para Buddha. Ya, memang di luar sana banyak yang terlahir sebagai manusia. Tapi apakah mereka bisa? Apakah mereka memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran kebenaran? Belum tentu. Nah, hal ini dianalogikan seperti seekor kura-kura buta yang hidup di laut. Dan kura-kura buta ini hanya muncul ke permukaan laut 1 abad sekali. Dan arus memasukkan lehernya ke dalam gendar yang berlubang. Nah, jadi seperti itulah sulitnya kita terlahir sebagai manusia. Terlahir kembali ke alam manusia ini. Sebegitu sulitnya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi sayangnya tidak semua manusia menggunakan kelahirannya sebagai manusia dengan baik. Kebanyakan dari mereka menggunakan untuk mengejar kesenangan-kesenangan indrawi dengan mencari kekayaan-kekayaan duniawi. Padahal ketika mereka mengejar kekayaan-kekayaan duniawi, bahkan meskipun mereka telah meraih kekayaan duniawi itu, akan muncul yang namanya ketidakpuasan. Karena adanya keinginan untuk terus meraih kekayaan-kekayaan itu lebih banyak lagi. Nah, bahkan ketika mereka telah memperoleh kekayaan itu, mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mereka tidak merasa puas karena mereka menggantungkan kekayaannya pada kenikmatan-kenikmatan kesenangan indrawi. Nah, di dalam Kama Sutta dikatakan seorang manusia yang menikmati kesenangan-kesenangan indrawi, apabila hal tersebut dapat ia peroleh, maka tentu dia akan menjadi bahagia. Nah, akan tetapi
Ketika ia diliputi oleh nafsu indrawi dan kenikmatan indrawi, dan ia tidak dapat memperoleh hal tersebut, ia akan mengalami penderitaan. Seperti ditusuk oleh anak panah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Sang Buddha mewariskan kepada kita harta atau kekayaan yang dapat membawa kita dari pembebasan, dari penderitaan. Nah, di dalam Sankitadana Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 5, Masu Samanera, kelompok 7, Sutta kelima, Sang Buddha menjelaskan ada 7 kekayaan mulia yang harus kita miliki, harus kita kembangkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kekayaan keyakinan, sada. Kita punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha adalah seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Dhamma adalah ajaran yang telah diajarkan oleh Sang Buddha dengan sempurna. Nah, yang kalau kita pelajari dan kita laksanakan akan menuntun kita menuju hidup bahagia di saat ini. Akan menuntun kita menuju hidup bahagia di masa depan. Dan juga akan menuntun kita untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Inilah Bapak Ibu, kekayaan mulia yang pertama, yang patut kita miliki, yang patut kita kembangkan di dalam diri kita. Perkuatlah kekayaan keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan cara kita mempelajari dan kita melaksanakan ajaran yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Kita tidak perlu melihat jauh-jauh Bapak Ibu. Nah, contohnya saja pada pagi hari ini, karena Bapak Ibu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, Bapak Ibu bisa datang ke wihara, melakukan kebajikan, mempelajari Dhamma, dan melaksanakan Dhamma. Nah, dari hal ini sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kalau kita membaca Ratana Sutta pada bait ketiga, di situ menyebutkan yang kinci itangwa idangwa urangwa sagesu wayang ratanang panitang nano samang ati tata gatena. Arta apapun yang ada di dunia ini, permata apapun yang ada di alam surga, tiada satupun yang dapat menyamai permata Buddha. Tiada satupun yang dapat menyamai permata Dhamma. Tiada satupun yang dapat menyamai permata Sangha. Jadi Bapak Ibu sungguh berharga sekali ketiga permata itu bagi kita umat Buddha. Di dalam Dhammapada juga mengatakan seseorang yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itulah perlindungan yang pertama. Itulah perlindungan yang nyaman. Itulah perlindungan yang aman. Karena dengan kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita akan terbebas dari semua derita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jagalah, rawatlah kekayaan keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena ini merupakan kekayaan mulia yang pertama. Lalu setelah sada, kekayaan mulia yang kedua adalah sila, moralitas. Sebagai upasaka dan upasika,
Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudah menjalankan 5 latihan sila. Sebagai sila yang pokok, sebagai sila yang adalah menandakan bahwa orang yang melaksanakannya itu adalah manusia. Sang Buddha mengatakan kepada kita bahwa Pancasila itu sebagai manusia dhamma, dhamma yang menunjukkan bahwa orang yang melaksanakannya itu adalah manusia. Dhamma yang dapat membawa pada kelahiran kembali ke alam manusia. Sekarang Samanera ingin tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apakah sekarang kita dapat merasakan buah dari pelatihan 5 sila ini di masa lampau? Apakah ada hasilnya, Bapak Ibu? Ada tidak hasilnya, Bapak Ibu? Ada. Apa itu hasilnya? Kita terlahir sebagai manusia. Fisik kita sempurna, mental kita sempurna. Kita terlahir sebagai manusia. Itu merupakan tanda-tanda bahwa di hidup kita yang lalu, di masa yang lampau, kita pernah melatih 5 sila ini dengan baik. Makanya, kalau di masa lalu saja kita bisa, kenapa di masa sekarang ini kita tidak bisa? Kita jangan berpikir bahwa sila ini sebagai tali. Tali yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bebas. Kita harus berpikir bahwa sila itu adalah yang menjamah kita, yang menuntun kita menuju pada kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita jangan merasa terikat dengan adanya 5 sila ini. Justru sila adalah tangan-tangan yang akan menuntun kita menuju pada kebahagiaan. Inilah kekayaan mulia yang kedua. Lalu setelah sila, kekayaan yang ketiga adalah iri, malu berbuat jahat. Bapak Ibu, kita harus malu berbuat jahat. Kita harus memunculkan pikiran rasa malu ketika keinginan, niatan berbuat jahat itu muncul. Bagaimana caranya? Lihat status kita. Kita harus renungkan kembali ketika keinginan, niatan berbuat jahat itu muncul. Lihat status kita. Oh, saya ini seorang ayah. Saya punya seorang istri. Saya punya seorang anak. Rasanya malu. Kalau seorang ayah yang seharusnya menjadi teladan bagi istri dan anaknya, malah membuat anaknya dan istrinya berbuat jahat. Oh, saya ini seorang kepala keluarga. Rasanya malu berbuat jahat. Oh, saya ini seorang sarjanawan. Pendidikan saya tinggi. Rasanya malu berbuat jahat. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan kita melihat status kita, kita bisa memunculkan rasa malu di dalam diri kita. Ya memang jika kita melihat sosial media, ya di negara kita ini justru yang pintar-pintar itu yang menjadi penjahat. Oleh karena itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Tentunya sebagai umat Buddha harus punya malu berbuat jahat. Lalu Bapak Ibu, setelah iri, kekayaan mulia yang keempat adalah otapa. Takut akan akibat perbuatan jahat.
Kita terlahir di dunia ini pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa kita melakukan kejahatan. Oleh karena itu kita harus ingat kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Ya memang mungkin itu membuat kita puas. Karena yang menjadi sasaran kita berbuat jahat adalah orang yang kita tidak sukai. Tapi di balik itu kita harus sadari Bapak Ibu, perbuatan jahat itu sudah membuat menderita orang yang tidak kita sukai. Di satu sisi juga kita sedang membuat penderitaan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus renungkan lagi, kita harus pikirkan lagi ketika keinginan, niatan, tindakan ingin berbuat jahat itu muncul, ya memang itu menyakiti makhluk lain, menyakiti orang lain. Tetapi sesungguhnya yang lebih berat itu adalah akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, milikilah kekayaan mulia yang keempat ini. Rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Lalu setelah otapa, kekayaan mulia yang kelima adalah bau saja, berpengetahuan luas. Belajarlah, teruslah belajar. Baik meliputi keterampilan, pengetahuan, baik yang meliputi yang maupun yang bersifat rohani maupun duniawi. Karena itu akan berguna. Karena itu adalah kekayaan mulia. Kita jangan dibatasi oleh usia. Karena yang namanya belajar tidak mengenal yang namanya usia. Betul ya Bapak Ibu? Ya, yang namanya belajar tidak dibatasi oleh usia. Siapapun bisa belajar. Yang penting ada niat dan usaha. Nah selain itu juga dengan kita belajar akan bisa menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Nah sehingga tentunya dengan adanya kebijaksanaan segala persoalan, segala problema di dalam kehidupan ini tentu kita akan bisa menghadapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu belajarlah. Teruslah belajar, karena itu akan sangat berguna bagi kita. Lalu setelah bau saja, kekayaan mulia yang keenam adalah jaga, kedermawanan. Kalau sila merupakan perilaku yang harus kita jaga, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak berbohong, dan tidak bermabuk-mabukan. Nah sedangkan jaga ini adalah perilaku yang harus kita jaga atau perilaku yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Contohnya, kalau kita tidak membunuh, hal apa yang bisa kita lakukan? Mengasihi makhluk lain. Nah kalau kita tidak mencuri, apa yang bisa kita lakukan? Berdana. Nah kalau kita tidak melanggar kesusilaan, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat kebajikan. Nah kalau kita tidak berbohong, apa yang bisa kita lakukan? Mengembangkan kejujuran. Kalau kita tidak bermabuk-mabukan, apa yang bisa kita lakukan? Mengembangkan cita bawana atau meditasi.
Nah, jadi kita tidak hanya melaksanakan 5 latihan yang tidak boleh dilakukan saja, tetapi kita harus melakukan sesuatu perilaku yang baik, perilaku yang positif, perilaku yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ya contohnya saja, ya semisal ada biku samanera, ya tinggal di wihara. Semisalnya Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berdana makanan, ya berdana makananlah. Kendati pun tidak bisa, Bapak Ibu bisa datang ke wihara, melakukan puja, membaca parita, ya seperti apa yang Bapak Ibu lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Karena kita tidak hanya melakukan perilaku-perilaku yang tidak boleh kita lakukan saja, tetapi kita harus mengimbangi dengan perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang positif, yang bermanfaat, baik bagi diri kita maupun orang lain. Inilah Bapak Ibu kekayaan mulia yang keenam, jaga. Lalu yang terakhir, kekayaan mulia yang ketujuh adalah panya, kebijaksanaan. Nah, berbicara tentang panya atau kebijaksanaan ini, memang kita mencangkup di antara kekayaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu sada, sila, iri dan otapa, bau saca, dan jaga. Ini sudah termasuk ke dalam kebijaksanaan, dalam pengertian yang benar. Nah, di dalam Pandita Waga disebutkan ada ciri-ciri orang bijaksana. Tentunya yang pertama adalah ia memiliki perbuatan yang baik dan bijak. Yang kedua, ia memiliki ucapan yang baik dan bijak. Dan yang ketiga, ia memiliki pikiran yang baik dan bijak. Nah, kebijaksanaan seperti inilah Bapak Ibu yang patut kita miliki sebagai suatu kekayaan sejati. Karena dengan adanya kebijaksanaan akan menolong kita pada banyak hal dan kondisi-kondisi yang kita alami di dalam kehidupan ini, yang pada umumnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, terus-menerus mengalami perubahan, orang-orang yang kita sayangi mengalami perubahan, segala sesuatu sifatnya tidak memuaskan dan menyebabkan penderitaan. Juga sifatnya tiada inti yang kekal dari segala sesuatu itu. Jadi dengan adanya kebijaksanaan ini, kita akan bisa belajar secara lebih mendalam bagaimana menganalisis segala kejadian-kejadian yang ada, kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, di dalam Dhammapada Atthakatha diceritakan ada seorang samanera yang berusia 8 tahun. Berpindah patah bersama Yang Mulia Bante Sariputta. Kemudian di tengah perjalanan ia melihat beberapa kejadian yang mengusik hati beliau. Ia melihat pembuat saluran air. Lalu ia melihat pembuat tukang kayu. Lalu ia melihat tukang anak panah. Nah, lalu beliau berpikir,
Jika benda-benda mati, seperti halnya pembuat saluran air yang mengalirkan air, tukang panah yang meluruskan anak panah, dan tukang kayu yang berusaha membentuk kayu-kayu itu menjadi barang yang berguna. Beliau berpikir bahwa seharusnya demikian juga dengan pikiran saya dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan saya, termasuk dikendalikan. Dikatakan orang yang bijaksana mengendalikan pikiran. Nah, lalu setelah kejadian itu, Samanera Pandita, ya Samanera itu bernama Samanera Pandita. Nah, Samanera Pandita ini kembali ke kutinya. Ia meminta izin untuk kembali ke wihara dan melakukan meditasi di dalam kuti. Dengan keyakinan bahwa pikiran pun dapat dikendalikan. Dan pada akhirnya, Samanera Pandita mencapai kesucian arahat pada usia 8 tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, banyaknya kondisi yang kita alami di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi dengan adanya kebijaksanaan, kita bisa melihat kejadian-kejadian itu secara lebih baik. Ya, memang kita semua masih berlatih. Yang namanya penderitaan masih kita alami. Yang namanya kesengsaraan masih kita rasakan. Tetapi dengan adanya kebijaksanaan ini, kita bisa menerima itu dengan baik. Lalu bagaimana caranya kita menumbuhkan kebijaksanaan? Nah, di dalam Panyawudi Sutta dijelaskan dengan kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan kita belajar sungguh-sungguh, dengan kita belajar ataupun mendengar ajaran kebenaran, dengan kita memiliki perhatian benar, dan dengan kita mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari sesuai dengan ajaran, maka kebijaksanaan akan tumbuh di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kebijaksanaan ini sangat penting untuk kita miliki. Karena dengan kebijaksanaan kita akan mampu menghadapi segala problema yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi inilah 7 kekayaan mulia yang disampaikan oleh Guru Ageng kita Sang Buddha di dalam Sanggita Dana Sutta Anguttara Nikaya kelompok 7 Sutta kelima. Yang patut kita miliki, yang patut kita kembangkan di dalam diri kita. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, milikilah 7 kekayaan mulia ini dan praktekkan agar menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kita mempraktekkan ke-7 kekayaan mulia ini, tentunya kebahagiaan akan mengikuti kita. Ya, semoga ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, senantiasa selalu dalam kondisi yang sehat, sehingga memiliki kesempatan lebih banyak lagi dalam melakukan kebajikan demi kebajikan.
Dan semoga pula dengan segala perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan, kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan, dapat memberi kesehatan, usia yang panjang, dan apa yang dicita-citakan segera tercapai. Demikianlah uraian Dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.